Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amiruddin dengan NIM 211104040042. Prodi Sejarah Peradaban Islam, kelas SPI 1, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dari Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi di Indonesia pada bagian perkembangan demokrasi pada masa kolonial. Nah, yang dimaksud pada masa kolonial itu pada masa Belanda. Jadi pada saat Belanda datang ke Indonesia itu sudah ada demokrasi. Nah, pada abad yang secara penelitian pada abad ke-6 dan sampai ke-18 itu di Indonesia atau di tanah Nusantara ini bentuk sistem kepemimpinannya itu adalah feodal atau yang manut pada atasan. Bukan manut pada atasan, maksudnya ikut perintah yang ada di atas. Nah, setelah abad ke-19 itu hadir kolonial atau penjajah Belanda yang di masa itu setelah hadirnya itu merubah semua sistem kepemimpinan yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara ini. Anggapannya itu merintis kepemimpinan lagi, merintis sistem kepemimpinan lagi dari bentuk feodal menjadi ke demokrasi. Nah, pada abad 19 pemerintah kolonial Belanda secara resmi berkuasa di wilayah Jawa. Nah, pada masa abad 19 itu secara resmi atau secara penjajah, kolonial Belanda itu resmi menjajah sebagian besar atau seluruh yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara ini, atau khususnya wilayah Jawa itu seluruh kena jajah oleh Belanda. Nah, pada tahun 1809 sistem pungutan suara yang ada di Indonesia itu adalah menggunakan kalau 1809 itu sudah diperkenalkan pemungutan suara. Nah, oleh seorang kolonial yang bernama Daendels. Itu pada tingkat desa. Maksudnya kalau mau memilih kepala desa pada tahun 1809 itu diperkenalkan menggunakan cara pemilu atau itu pencoblosan. Nah, itu kalau sebelum masa itu ya tidak pakai pencoblosan, itu dari titah raja kalau sebelum pada abad ke-6 sampai ke-18. Nah, masa perkenalan, berkembangnya gagasan dan konsep demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan situasi sosial politik masa kolonial pada tahun-tahun pertama abad ke-20. Nah, di sini pada masa perkenalan atau abad ke-20 itu gagasan dan konsep demokrasi di Indonesia tidak dilepaskan dengan perkembangan situasi sosial politik. Jadi demokrasi di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari sosial dan politik yang ada pada masa abad 20 itu. Yang pertama adalah mulai terbuka terhadap arus informasi politik di tingkat global. Yang kedua, migrasi para aktivis politik berhaluan radikal Belanda. Umumnya mereka adalah para buangan politik ke Hindia Belanda. Yang ketiga adalah transformasi pendidikan di kalangan masyarakat pribumi. Nah, perkenalan demokrasi itu dari tiga faktor tersebut. Jadi berubah menjadi demokrasi. Nah, yang kedua adalah masa pelaksanaan. Yang dimaksud masa pelaksanaan adalah mulai terlaksananya sistem kepemimpinan demokrasi itu pada masa ini setelah abad 20 itu. Nah, dibentuknya Volksraad. Volksraad itu kalau seperti sekarang itu seperti DPR gitu, kayak MPR, DPR, pokok perwakilan dari MPR, perwakilan dari rakyat pokok. Volksraad. Kalau secara dulu penyebutannya Volksraad. Terus Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember
1916. Nah, awal mulanya DPR atau MPR awal mulanya DPR itu sejarahnya dari Volksraad, dari Belanda. Nah, itu dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916. Terus pembentukan tersebut baru terlaksana oleh Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg-Citroen. Nah, Volksraad sebagai sebuah lembaga dalam konteks Indonesia. Nah, ini sebagai wilayah jajahan pada saat itu memang hanya merupakan basa-basi politik kepemerintahan kolonial. Nah, itu Volksraad itu lembaga sebagai lembaga dari DPR tersebut. Maksudnya kalau sekarang penyebutannya itu DPR. Nah, masa pelaksanaan yang terakhir, kebanyakan anggota Volksraad berasal dari dewan-dewan kota praja, nah itu, dan keresidenan, dan sebagian lagi diangkat oleh Gubernur Jenderal sendiri. Nah, Volksraad itu sebagian dari Gubernur Jenderal, keresidenan, dan kota praja. Jadi sistem demokrasi pada masa kolonial itu mulai sudah tertata dengan dibentuknya Volksraad tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.